Selamat pagi. Dalam sesi materi ini, kita membahas belajar untuk menggunakan atau memanfaatkan media website di internet. Untuk membuat web, kita bisa menggunakan berbagai cara. Salah satu yang praktis, Anda bisa membuat web dengan memakai software web yang sudah banyak disedia di internet. Salah satunya software web yang banyak digunakan adalah WordPress. WordPress merupakan software yang berbasis CMS (Content Management System) yang dapat Anda download langsung melalui Google. Anda bisa melalui Google. Ya, Anda bisa melalui Google mendownload di sininya. Selain WordPress, platform Blogspot juga bisa Anda gunakan untuk membuat web yang sangat mudah dan praktis. Kita coba masuk kepada WordPress. Atau kita masuk ke WordPress atau Blogspot ya, Blogspot. Blogspot. Ini sebuah yang tadinya kita masuk ke Blogger WordPress. Perbedaannya Anda bisa lihat, WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terkemuka yang sangat populer, digunakan sebagai mesin blog. Mesin blog artinya mesin pencarian yang digunakan oleh Google di dunia maya. WordPress dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berbasis MySQL dan kedua perangkat lunak sumber terkemuka. Dirilis tahun 2003. Ya, ini cukup lama. Yang kita kemudian masih bisa kita untuk menggunakan sampai saat ini. Kita kembali ke Blogspot. Ini Blogspot. Blogger atau Blogspot itu adalah layanan penerbitan blog yang menerima blog multi pengguna dengan entry bertanda waktu. Ini dikembangkan oleh PyRap yang dibeli oleh Google tahun 2003. Blog tersebut diselenggarakan oleh Google, umumnya diakses melalui subdomain atau blogspot.com. Ini yang free, blogspot.com. Ini free. Diluncurkan pada tahun 1999. Ini lebih tua lagi dia daripada WordPress. WordPress 2003, sementara Blogspot tahun 1999. Baik. Blogspot ini sudah dicakup oleh, di mana ada yang AdSense terkait di sana, Gmail terkait di sana, Wix.com terkait di sana, Twitter terkait di sana. Jadi bisa target semuanya di dalam sebuah Blogspot. Jika ingin praktis, maka Anda jawabannya adalah cukup bermodal sebuah email di Gmail kita. Seperti ini, kita menggunakan Gmail. Kita sama sekali tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa hosting, menyewa domain untuk pembuatan sebuah web. Selain itu juga keunggulan dari praktisnya, fitur-fitur pada dasar yang dibutuhkan pada web ini tersedia di akun blog Anda, cukup mudah dan praktis. Jadi ada 3 jenis yang bisa Anda manfaatkan sebuah blogger ini. Pertama, Anda bisa membuat toko online. Anda bisa membuat web mini set.
Ya, toko online Anda mungkin sudah paham kalau Miniset itu sebuah web berbentuk cerita, buku yang terbitannya hanya 2 halaman atau 1 halaman, itu namanya web Miniset, sebuah informasi. Kemudian ada juga bisa Anda gunakan web company profile. Web company profile itu web yang menceritakan tentang profil perusahaan kita, alamat, kontak, di mana itu bisa di orang lain bisa untuk mengakses di dalamnya. Kita lihat lagi web yang berbayar. Contoh ni web yang berbayar. www, contoh ya. www.indoalbani.com. Apa ulang lagi? Salah. www.indo Nih, ini salah satunya web berbayar. Ya. Web berbayar pada Indo Albani. Ini ya, Indo Albani. Ini salah satu dia punya PT itu berbayar. Bapak kembali pada akunnya Indo apa itu lagi ya. Ini salah satu web berbayar. Web berbayar. Ya, web berbayar yang mana kita harus menyewa sebuah server ini untuk membuat promosi pada perusahaan yang ada di sini. Nah, kita harus menggunakan hosting atau subdomainnya ini yang harus kita sewa selama kontrak per tahun. Bervariasi tergantung kapasitas giganya. Anda bisa juga ingin melihat penyedia ini sepanjang penyedia blog gratis. Ini Anda bisa lihat ini penyedia blog terbaik dan populer. Ini web berbayar. Ini sebuah tempat penyediaan web atau hosting untuk yang Anda beli, yang Anda sewa untuk membuat seperti yang ada di Indo Albani ini. Nah, ini Indo Albani, kelebihannya kita pengaturan subdomainnya lebih gampang karena template-nya sudah ada. Anda tinggal untuk membuat sebuah cerita tentang profil sebuah perusahaan. Itu salah satunya web berbayar pada jenis web berbayar yang ada pada internet. Kalau Blogspot itu tidak perlu Anda mengeluarkan uang, Anda cukup buat melalui akun. Nanti kita praktekkan sama dengan WordPress juga begitu. Anda nggak perlu mengeluarkan uang, mengeluarkan sewa, tidak. Anda cukup berkreasi untuk membuatnya bermacam-macam blog. Nah, contoh kita lihat di sini blog berbayar ya, blog yang gratis ya. Di saat mesin pencarian mencari Zulhendra. Nih salah satunya web yang gratis. Saya waktu mesin pencarian dia hanya cari di mana, contoh. Ini Zulhendra. Kita coba buka. Ini semacam yang Bapak bilang tadi, web Miniset. Hanya kita menggunakan satu lembar tentang informasi. Contoh ya. Bapak kembali lagi. Banyak ini yang bisa kita gunakan nih. Contoh lagi ini. Ini web berbayar, web free yang kita gunakan. Semua bisa kita buat di sini untuk informasi yang dibutuhkan. Baik.
banyak lagi yang bisa Anda, ini semuanya kita tahu di sini, semuanya tahu semuanya. Ini salah satunya web yang berbayar, yang free ya, maaf, yang free. Bawa kembali lagi ke Blogspot. Perencanaan sebuah web yang terpenting adalah merencanakan sebuah web. Merencanakan web Anda. Pertama, nama dan alamat web Anda. Anda menentukan nama web tersebut dan alamat web Anda. Kemudian perkirakan isi web. Perkirakan isi web. Kira-kira apa saja isi web Anda nantinya kalau misalnya isi web kita mententangkan jual beli online. Ya, Anda harus menyiapkan dari mana lokasinya, apa produknya, di mana kontaknya, di mana customer, tempat layannya. Itu Anda harus pikirkan saat sebuah membuat web. Dan ada lagi yang penting adalah informasi yang akan ditampilkan di web. Nah, ini persiapan nantinya, apa informasi yang akan Anda muat di dalam sebuah toko online Anda sebut. Contohnya foto-fotonya Anda siapkan dulu, fiturnya dengan selengkap dengan produknya. Sekarang kita masuk pada prakteknya untuk pembuatan blog. Kita seek in Blogger. Ini salah satu contoh blog yang sudah ada nih. Yang sudah ada. Artinya sudah terdaftar. Karena di sini emailnya sudah ada ditautkan di dalam blog. Kalau Anda ingin buat blog baru, tinggal buat blog baru, buat nama judulnya, hanya tip kesehatan. Nama blog saudara misalnya Hendra. Alamat blog ini masih tersedia. Ini belum ada orang punya. Ada tinggal simpan. Ya. Di dalam satu akun itu bisa, ini satu akun ya, satu akun Albani Koto ini banyak bisa membuat tautan berapa buah blog. Ada nama blognya game, ada tip kesehatan, ada tip belajar komputer. Kita coba masuk dulu ke trik belajar komputer, atau game dulu, game. Kalau game Anda kepingin edit, ya Anda tinggal klik buat entry baru. Buat entry baru ya. Contoh kita buat sini ya.
game yang sangat contoh ya, kita simpan. Kalau Anda ingin lihat tulisan kita, kalau ingin kita lihat ya, Anda tambahkan dulu judulnya, kita buat sini cerita game. Oke. Kemudian kalau Anda ingin misalnya mentautkan gambar, ya, contoh foto misalnya, foto. Kita boleh, ini foto yang ada internet ya, foto. Foto misalnya album. Ini sebagai game, contoh ya, game. Atau ini game. Contoh kita kartu fish yang mendukung tebalin. Kalau Anda ingin mentautkan, ya, mentautkan sebuah game, contoh ya, Bapak coba cari game ya. Balik ke web blog tadi. Anda ingin mentautkan link URL, link dari link lain. Contoh Anda bisa tautkan sini. Sisihkan edit link. Ya nih. Edit link. Kita ada buah link sini. Kita tinggal linknya apa, tentang mana? Kita cari game. Satu lagi. Contoh ya nih ya. Ini contoh ya. Copy, Ctrl C, pindah ke tabnya, Anda ketik V, buka link di jendela baru. Oke. Tambahkan atau follow up. Oke. Salah Bapak nih. Tag yang ditampilkan, maaf. Ini URL-nya ini. Oke. Ini nanti harinya, ya. Sebelum Anda simpan, Anda bisa melakukan peninjauan. Ini hasil sebuah cerita game oleh komputer game. Ya, Anda paham? Ini sebuah blog
yang sudah ada jadi, tapi ceritanya kayak yang Bapak bilang, yang Bapak sebut tadi, web mini set sederhana. Ya, kita kembali ke blognya dulu. Blog. Nah, kita lihat dulu game. Di dalam blog game tadi sudah ada tautan 2. Ya, dalam blog ini ada tautan 2, yaitu cerita game atau tentang game. Ya, kita buka ini, kita simpan. Kita cerita game. Nah, di sini coba kita lihat blog. Ya, kita lihat blog ini ya. Kita lihat blog ini. Nah, ini tentang komputer. Di sini dia menerangkan tentang komputer, ada lagi. Kemudian Anda bisa edit di sini siapa penggunanya, siapa yang punya penulis. Mungkin edit di sini dari profilnya. Anda buat nama email saudara, kemudian dari komputer Anda, kemudian klip audionya bisa jadi, kemudian status profil saudara di sini semuanya ada, bisa Anda simpan di sini. Back, kembali ke blog. Nama blognya ini tadi namanya, kita coba lihat siapa nama blog ini ya. Coba lihat blognya dulu ya. Kunjung profil, edit. Ini Albani Koto, nama tampilan komputer game. Ya, Anda bisa buat di sini misalnya negaranya, contoh kotanya Payakumbuh, Sumatera Barat. Anda sebut Indonesia. Ya, ini kata kuncinya biar nanti orang bisa melajarinya. Pekerjaan, nah ini Alban ini masih pelajar. Sennya dulu ya. Kemudian jabatan pelajar. Hasil temanan minat komputer dan otomotif. Ini sini bisa ya, tergantung mana nggak perlu harus isi pria. Tampil alamat saya, tampilkan alamat saya. Oke, sip ya, silakan disimpan. Lihat profil Anda terlebih baik. Nih, mail bayar. Ya, komputer dan otomotif. Nah, kita kembali pada blog ini, game. Kalau Anda ingin lihat blog ini, Anda bisa peninjau melalui sini, bisa Anda lihat nih. Semua link yang ditautkan bisa juga dibuka, dan bisa dibagikan. Oke, di sisi ini cukup paham. Intinya sebuah blog itu cukup syaratnya Anda memiliki sebuah akun namanya Gmail. Dalam penulisan blog untuk terbarunya Anda bisa buat di sini blog baru. Untuk penulisannya Anda buat entry baru juga bisa di sini. Ya.
Kemudian untuk pengaturan tema, misalnya yang blog yang cerita game, ya, Anda bisa, atau blog yang lain, yang dua ni Anda bisa ganti temanya yang Anda sukai. Mungkin yang menarik dilihat orang atau tampilannya. Bisa, ini semuanya ada sub-sub temanya, dan di sini kok banyak semua jenisnya, ada Brio macam-macam. Tapi tema yang lebih lengkap itu ya Anda bisa melakukan transaksi via kartu kredit. Artinya Anda bisa beli ya. Ini tema-tema, kalau Anda ingin suka tema-temanya ya, bisnis Anda tentang baju ya Anda pilih yang ini. Kalau Anda kosmetik Anda pilih ini. Kalau Anda jualan online kuliner Anda pilih ini. Ini temanya. Kalau Anda hanya sebuah miniset atau cerita pendek ya Anda pilih ini. Banyak pilihannya udah tertentu di sana. Semuanya ada. Kalau Anda ingin suka musik, studi, penelitian, Anda pilih yang ini. Bisa semuanya. Pokoknya di Blogspot itu semuanya free. Anda tidak yang Anda inginkan bisa Anda jadikan free. Kecuali keinginannya terlalu tinggi, tentu Anda harus bayar lagi. Intinya begitu. Baik, kalau Anda ingin pilih-pilih ya Anda klik sini, Anda peninjau boleh, terap sesuaikan, langsung disesuaikan pada web Anda. Ya. Kembali lagi ke postingan. Dari game ya, belajar komputer. Kemudian untuk statistiknya adalah berapa orang posting ini melihat, yang orang mengikuti atau posting ini komentar. Anda bisa lihat sini, satu, belum ada, cuma peninjauan ini belum ada. Memang tidak ada data yang ditampilkan. Dan menyebut tentang blog ini. Ini tentang statistik perkembangan dari blog tulisan kita. Kemudian komentar. Apakah ada komentar baru di sana yang bisa orang bertanya atau tanggung jawab, bisa Anda seperti di YouTube. Kemudian penghasilan. Ini juga ada berdapat loyalty atau penghasilan dari pembuatan blog tersebut. Tapi ini karena blog baru, belum ada, belum bisa kita lihat. Kemudian tata letaknya bisa Anda atur di sini. Ini semuanya. Tapi desain-desain template ini itu semuanya ada di blogger-blogger yang ada di internet menyediakan untuk cara-cara pengaturannya. Kemudian tema sudah kita bahas tadi, temanya. Kemudian ada setelan. Setelan blog, judul blog, kemudian bahasa yang kita gunakan, kontennya menampilkan peringatan. Ya, kalau biasanya Anda bisa klik OK atau tidak. OK, pilihan Anda. Kemudian ID Google Analytics, Vicom ini biar Google. Privasi, dapat diakses mesin telusur, ya. Kemudian mempublikasikan alamat blog. Ini alamat blog Albani Koto, Albani Blogspot. Copy ya. Ini nama web tersebut. Kemudian pengalihan HTTPS, memastikan kunjungan ke HTTPS. Iya, itu melalui forwarder atau Telkom ya. Izinkan admin dan menulis blog komentar game, undang penulis yang tertunda. Posting, jumlah maksimal posting ditampilkan dalam tujuan tree. Ini semuanya pokoknya Anda baca, semuanya Anda pahami, semuanya ada di internet. Yang jelas email tersebut namanya apa tadi? Blog tersebut namanya apa tadi? Albani Koto. Coba kita lihat di sini ya. Ada nggak Albani Koto? Apakah sudah terbit atau tidak? Ini dia yang baru kita buat tadi. Peringatkan konten. Blog
yang akan Anda lihat mungkin membuat konten yang tidak sesuai dengan orang dewasa. Secara umum, Godel tidak meyakini juga tidak mendukung konten blog ini. Untuk mengawasi selengkapnya kebijakan konten kunjungan tentu. Saya mengerti, saya ingin melanjutkan. Apa penyebabnya? Ya coba ya. Apa penyebabnya sampai muncul kalimat seperti ini? Di sini konten khusus dewasa. Ya, peringatan. Semua mesin pencarian kita dikasih peringatan, komputer sistem menjawab seperti ini. Saya mengerti dan saya melanjutkan. Oke. Coba kita hilangkan yang ininya. Kita hilangkan konten ini ya. Kita ulang lagi. Nah, langsung dia masuk tanpa ada teguran. Paham? Ini cerita, baca selengkapnya. Ini cerita tentang game. Kunjung lagi. Arsip. Ini yang baru dibikin di Juni. Tentang game center. Ini posting-posting yang pertama dibuat oleh akun tersebut. Tapi Bapak ulang lagi. Untuk mengunci sebuah blog atau memberi peringatan pada pembaca supaya tidak adanya penyalahgunaan informasi yang berbesar, yang pornografi atau bagaimana, Anda cukup menekan tombol ya pada tombol tanda kunci ini. Di saat orang lain membuka web tersebut, konten ini memberi peringatan. Blog yang Anda lihat mungkin konten yang tidak sesuai dengan untuk orang dewasa. Secara umum, Google tidak meyakini, tidak mendukung konten blog ini ataupun menginformasikan tentang kebijakan konten ini. Si pembaca dikasih peringatan karena di saat di blog tersebut kita sudah melakukan pengaturan dasar di sebuah blog, yaitu konten khusus dewasa, menampilkan peringatkan ke pembaca blog. Paham maksudnya? Jadi pembaca blog sebelum membuka dia akan diberi peringatan. Kalau saya mengerti, saya ingin melanjutkan, ya dia langsung masuk ke blog. Tetapi kalau saya tidak berharap melanjutkan, dia klik. Karena ini akunnya sudah connect, terpaksa dia langsung diri ke blog ini. Yang jelas itu tidak bisa buka sama sekali kalau kita tidak harap melanjutkan. Kita akan dialihkan pada tautan lain. Mungkin untuk sesi tahapan pembuatan dasar blog demikianlah Bapak sampaikan. Mungkin yang intinya sebuah blog itu adalah karya desain yang sering dilakukan latihan, dibaca, dilatih, dan dilatih. Banyak penyedia blog, contoh buku ilmu pengetahuan, contoh ya, ilmu komputer. Ini kalau yang di sini semuanya berbayar nih ya. Ini berbayar. Coba kita lihat yang adanya sekarang, karena hosting nggak terlalu mahal, ya dia membeli hostingan ini berbayar semuanya pakai ID. Coba kita cari yang beli. Kita makan dia. Dan yang bagi membayar, contoh ya yang ini
masih berbayar. Coba kita lihat yang ini, yang tanda-tanda com ini berbayar nih. Com ada ID ini berbayar nih. Nah, coba nah, ini seperti ini tidak berbayar nih. Nah, ini free. Coba kita lihat lagi. Nah, ini contoh yang ini Fresh Jurik. Nah, ini contoh yang dibuat mahasiswa kita AI untuk laporan sebuah bisnisnya. Ini udah bisa memblok-bloknya untuk sebuah bisnisnya tentang profil usahanya. Nah, bisa. Jadi intinya di dalam pembuatan blog atau web, Anda harus sering belajar mencari kata kuncinya, kata sintanya, petunjuknya yang ada di Google. Dan Anda melakukan latihan terus menerus. Di saat saudara kuasai, Anda bisa menjadi pembuat web yang menghasilkan uang, sebuah iklan, sebuah dunia internet. Demikianlah Bapak sampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.